Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, ya baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Siap. Oke, terima kasih. Baik, sambil menunggu rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk saya mulai web ke-1 ya, di mata kuliah metodologi penelitian. Oke, baik, sebentar. Oke, untuk share screen saya apakah terlihat? Lihat, Pak. Oke, ya, baik, terima kasih. Baik, saya memperkenalkan diri kembali, yang sebelumnya sudah kita lakukan pada sesi yang pertama ya. Ya, baik, perkenalkan nama saya Hasan M.Com. Berikut untuk email dan kontak saya. Kemudian untuk alamat, saya berada di Kerawang, Jawa Barat. Kemudian untuk pendidikan strata 1 di Universitas Trilogi, yaitu Prodi Sistem Informasi. Kemudian untuk strata 2-nya di Universitas Budi Luhur pada Prodi Ilmu Komputer dengan konsentrasi rekayasa komputasi terapan. Kemudian untuk hal-hal yang saya tertarik, terutama dalam hal penelitian, yaitu pada bidang software engineering, kemudian web development, kemudian image processing, maupun keterkaitan juga dengan praktisi di IT. Nah, kemudian untuk pekerjaan saat ini yaitu saya sebagai software engineer di perusahaan software host. Kemudian saya juga sebagai dosen di sekolah tinggi ya, teknologi informatika. Ya, baik, berikut kurang lebih profil singkat dari saya yang nantinya akan menjadi tutor Bapak Ibu di mata kuliah metodologi penelitian. Oke, baik, untuk bagian pertama yaitu mengenai konsep dasar penelitian dan juga rumusan masalah. Nah, di sini kita yang harus perlu mengetahui terutama dalam hal penelitian, terutama di bidang kita ya di Fakultas Sains Teknologi di Sistem Informasi ya. Khususnya yang nantinya kita akan membahas tidak hanya hal-hal teknis, gitu kan. Tapi untuk di sistem informasi memang yang saya tahu itu lebih dominan kita banyak menganalisis. Walaupun ada juga yang keterkaitannya dengan lebih ke hal teknis. Oke, kemudian untuk bahasan yang pertama yaitu terkait dengan arti dari penelitian. Yang secara sederhana penelitian ini yaitu mencari jawaban atas pertanyaan tertentu yang juga belum tentunya itu
bisa nantinya akan terjawab dan juga jawabannya. Artinya dalam hal kita melakukan penelitian, kita akan mencari jawaban dari hal apa yang ingin kita ketahui, gitu. Nah, yang ingin kita ketahui, tapi ada juga yang kita ketahui itu belum sepenuhnya kita menemukan jawabannya, gitu. Nah, dari hal tersebut kita mencari tahu, hal-hal apa saja yang nantinya akan menjadi, terutama fondasi kita dalam melakukan penelitian. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu tentang bulan, yang dimana beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu bulan itu sebenarnya yang seperti apa. Nah, kemudian apakah masalahnya tidak ada solusinya, yaitu saatnya yang gimana orang itu hanya bisa berasumsi tentang apa itu bulan. Nah, dari pertanyaan atau dua pertanyaan tadi, bulan itu kita bisa melakukan persepsi misalnya, ya bulan dalam kalender begitu kan, atau bulan yang memang ada di luar angkasa atau langit yang menjadi atau menemani bumi di orbitnya gitu kan. Nah, di sini kita anggap belum tahu bulan itu yang seperti apa. Apakah benda ataukah sebuah nama yang selain ada di kalender atau yang memang ada di langit. Gitu. Nah, kemudian sampai pada suatu saat ketika 3 astronot pergi ke bulan dan salah satunya membawa tanah dari bulan yang kemudian dia teliti, dipelajari. Nah, diteliti, dipelajari tanah atau apa yang dibawa dari sana, tentunya ya secara kasarnya atau bentuk fisiknya tentunya berbeda dengan apa yang ada di bumi. Yang kemudian setelah dipelajari dan diteliti, maka para astronot bisa memberikan jawaban yang pasti tentang apa itu bulan. Nah, di sini kita tentu akan nantinya mempunyai banyak asumsi, akan mempunyai banyak asumsi yang bisa mempengaruhi persepsi awal mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita. Nantinya kita akan melakukan penelitian tentang A, B, C, D, atau yang lainnya. Yang bagaimana itu apakah nantinya akan memiliki dampak atau tidak. Kemudian hasilnya baik atau tidak. Selanjutnya, penelitian yaitu sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Nah, di sini tindakan serangkaian yang terencana, yang artinya di mana kita tentu pada saat ingin melakukan penelitian tentu akan menentukan topik apa yang akan kita lakukan, yang akan kita teliti yang sebagaimana kita nantinya akan berperan sebagai peneliti. Nah, topiknya kita sudah tentukan, kemudian kita lakukan gap analisis ataupun mencari permasalahan, pertama mencari permasalahan yang umum terlebih dahulu gitu kan. Permasalahan umum ini biasanya secara general atau global, apa yang menjadi masalah jika ada hal tersebut yang nantinya akan bisa kita lakukan dalam hal penelitian. Nah, lebih khususnya jika kita akan melakukan penelitian yang di mana itu nantinya kita juga akan mencari permasalahan yang lebih mendalam, artinya yang lebih detail lagi. Yang tadinya secara umum, kita akan mencari atau membuat dan menemukan problem-problem yang secara khusus yang nantinya akan kita selesaikan.
Dan kemudian kita kumpulkan data, kemudian analisis, dan nantinya interpretasi, dan kita olah datanya, yang nantinya akan bisa menjawab permasalahan yang akan kita hadapi. Kemudian istilah penelitian juga di sini disampaikan terutama dalam bahasa Inggris, yaitu research ya. Research atau penelitian. Ya kalau metodologi penelitian ya dalam bahasa Inggrisnya itu research methodology ya. Yang ini berasal dari kata re dan search, yang artinya kita akan melakukan pencarian secara berulang-ulang. Pencarian berulang-ulang sampai nantinya kita menemukan sesuatu yang memang akan kita butuhkan untuk melengkapi apa yang akan kita lakukan dalam hal penelitian. Yang dimana secara sederhana itu dapat digambarkan dengan ilustrasi di bawah ini. Nah, di sini sebagai peneliti, kita sebagai peneliti, kita melakukan pengamatan yang berulang. Melakukan pengamatan yang berulang, mengamati suatu fenomena. Kita mengamati suatu fenomena, kemudian dari fenomena tersebut kita bisa melakukan analisis dan juga mengumpulkan data, yang dimana biasanya ya kita juga ketika saat ini sudah terpikirkan ingin melakukan riset tentang apa yang memang kita sukai. Nah, dengan melakukan riset apa yang kita sukai, di sini kita mulai melakukan pengamatan maupun mencari informasi. Mencari informasi dimanapun sampai itu cukup untuk kita bawa dalam pembahasan penelitian. Dan fenomena-fenomena ini ya bisa juga sebagai sumber data. Dari sumber data variabel, kemudian gap analisis atau perbandingan perbedaan antara juga bisa penelitian terdahulu maupun sekarang dan yang akan kita lakukan. Kemudian variabel masalah-masalah yang tentunya berbeda kita analisis dan kita kumpulkan datanya, yang kita olah nantinya akan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, di sini satu hal lain, di dalam penelitian tidak sepenuhnya itu hasil penelitian itu ya 100% sesuai apa yang kita inginkan. Tidak harus 100% sesuai apa yang kita inginkan. Bisa juga untuk hasil simpulannya itu jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi yang namanya penelitian, apapun itu hasilnya, entah itu nantinya berhasil maupun gagal, itu tetap kita tulis di dalam laporan penelitian. Yang nantinya itu bisa menjadi gambaran pengembangan penelitian kita. Yang artinya, oh ternyata waktu itu gagal ketika penelitiannya ada kurang variabel misalnya. Atau ketika menganalisis itu masih ada sesuatu yang masih kurang dan belum sepenuhnya presisi itu untuk hasil outputnya. Nah itu kan bisa menjadi pembaruan apa yang akan kita lakukan dalam penelitian, pengembangan dalam penelitian, tuh, yang nantinya tentu hasilnya atau outputnya akan menjadi lebih baik. Oke, kemudian masih terkait dengan definisi penelitian, yaitu menurut Lady dan Ormond ya pada tahun 2015. Yang dimana penelitian ini yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data, kemudian dilakukan analisisnya dan menginterpretasikan hasil analisis data untuk menambah pengetahuan kita tentang suatu fenomena.
yang kita ini merasa tertarik untuk mendalaminya atau untuk memahami suatu fenomena yang baru. Nah, di sini tentunya yang dimana penelitian itu tetap ada yang namanya proses pengumpulan data, proses analisis, bagaimana kita melihat, mencerna, dan memproses suatu fenomena ini yang nantinya kita akan mendapatkan hasil dari yang sudah kita lakukan dalam tadi, pertama analisis, pengumpulan data, pemrosesan data, sampai nantinya ada output dan kesimpulan. Tentunya yang lebih mudah, tentunya topik penelitian maupun fenomena itu yang memang membuat kita tertarik dan memang yang kita sukai gitu. Jadi topik penelitian ini tentunya dalam hal memilih judul maupun lainnya itu yang bagaimana nantinya membuat kita nyaman gitu untuk dalam melakukan penelitian. Kita fokus atau lebih ahli dan condong pada bidang apa misalnya. Ada misalnya lebih condong terkait software engineering, analisis data, kemudian big data, kemudian image processing, machine learning, data mining. Nah, itu kan beberapa hal yang memang bisa kita ambil dan ya yang bisa kita lakukan yang memang kita sukai, misal tidak semuanya gitu, bisa salah satunya. Artinya itu kan membantu hal tersebut untuk menunjang penelitian kita. Kemudian karakteristik umum dalam penelitian. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu dibahas. Di antaranya yaitu sebuah penelitian perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber data primer ya, atau data, tentunya data yang utama, atau data yang diperoleh secara langsung. Artinya ya real data ya, artinya data yang benar-benar real dan tentunya data yang terbaru itu. Biasanya dalam penelitian ini kebanyakan itu rata-rata mengambil data ya maksimal 5 tahun terakhir ya untuk sebagai sumber data dalam penelitian. Kemudian penelitian ini menekankan pada penemuan prinsip umum. Kemudian penelitian juga merupakan investigasi yang bersifat sistematis dan akurat, yang dimana itu tentunya kita bisa melakukan hal-hal untuk memecahkan permasalahan. Kemudian penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu yang harus memenuhi kriteria valid dan handal. Nah, di sini pengumpulan data ya dalam hal perangkat yang bisa kita artikan itu yang pertama datanya ini valid, datanya ini termasuk juga data primer, kemudian untuk pengolahan datanya ini sudah kita tentukan ya misalnya variabel yang kita gunakannya apa, kemudian metodenya apa, kemudian cara melakukan pemrosesan datanya juga sudah kita tentukan. Kemudian di sini bersifat logis dan objektif. Nah, logis dan objektif di sini artinya uh, ya kita untuk dalam penelitian, misalnya kita sebagai peneliti ya untuk hasil penelitian atau yang akan dilakukan dalam hal meneliti, tentunya secara berpikir ya kita ya tidak ya menggunakan perasaan gitu kan. Artinya secara logis ya berpikir kritis, kemudian juga apa yang ada itu baik datanya misalnya ya memang yang seperti itu. Kita tidak mengada-ngada, kemudian juga tidak dilakukan
manipulasi. Nah, kemudian juga secara objektif. Ya jika A ya udah A, B ya udah B gitu, tidak sebaliknya atau tidak menjadi hasil yang lain. Kemudian peneliti tidak hanya mencari data yang hanya bertujuan untuk mendukung hipotesisnya. Nah, di sini hipotesis ini juga sebagai dugaan sementara dalam hal penelitian yang akan kita lakukan. Jadi tidak hanya mencari data yang memang menunjang dalam penelitian kita. Kita juga bisa mencari data yang itu di mana dapat menunjang penelitian kita dengan melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang lain, yang nantinya akan menjadi bisa tambahan objek baru. Jadi melakukan perbandingan dengan penelitian lain yang memang masih ada konsep tujuan atau objek yang sama yang sedang dilakukan dalam hal penelitiannya. Jadi kita bisa melakukan mencari data yang tentunya berbeda sebagai pembandingnya. Dan peneliti harus mengabaikan tentunya perasaan dan preferensi pribadi yang bersifat subjektif. Ya, artinya di sini tentu jika dalam melakukan penelitian terdapat adanya perasaan maupun preferensi pribadi yang dituangkan dalam penelitian, ini nanti ke depannya tentu akan menjadi pertanyaan. Apakah benar ini dilakukan penelitiannya dengan hasilnya seperti ini? Tentunya kita harus dapat berpikir logis dan juga objektif yang memang tentu ada dalam kaidah penelitian. Dan juga penelitian ini harus berusaha untuk mengatur data secara kuantitatif. Kemudian penelitian adalah aktivitas yang penuh kesabaran dan juga tidak tergesa-gesa. Yang dimana tidak hanya misalnya harus selesai dalam 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini dalam penelitian ini memang terkadang kita juga diberikan target. Nah, ini harus bisa selesai dalam waktu sekian bulan, misalnya dalam waktu 6 bulan ini harus sudah selesai. Nah, tapi di sana biasanya ada banyak faktor yang menentukan, faktor internal, eksternal, yang dapat bisa menjadi memperlancarnya penelitian atau menghambat penelitian. Tuh. Tentunya bisa dari apa yang sudah kita lakukan, riset, pengumpulan data, tapi ketika diolah ternyata ada ketidaksesuaian data dan harus mengumpulkan data ulang. Nah, itu kan termasuk faktor yang menentukan terhambatnya penelitian sehingga bisa aja menjadi nantinya penelitian yang kita lakukan itu melewati batas waktu. Nah, kemudian peneliti di sini bersedia untuk mengikuti prosedur tertentu sampai pada kesimpulan yang mungkin tidak populer dan membawa ketidaksetujuan sosial. Nah, ini kita ketika dalam hal penelitian terutama sudah sampai pada tahap kesimpulan akhir, ya biasanya ada yang memang hal tersebut sesuai apa yang kita mau sebagai peneliti maupun tim penelitian, ada juga bahkan yang memang tidak sesuai itu. Artinya kok hasilnya menjadi seperti ini gitu kan. Harusnya menjadi misalnya kok hasilnya jadi B gitu kan. Padahal yang seharusnya C tuh. Nah, apa yang salah kemudian dicek lagi gitu. Dan hasil penelitian dicatat dan dilaporkan dengan cermat. Ya, artinya baik lancar atau tidaknya atau hasilnya baik yang diharapkan atau tidak itu tetap dilaporkan dan dicatat. Kemudian kesimpulan dan generalisasi disampaikan dengan cermat dan juga penuh dengan kehati-hatian. Nah, kemudian lebih jauh dalam hal penelitian bisa dikatakan penelitian ini berkualitas tinggi apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut. Didasarkan pada penelitian orang lain. Nah, artinya kita bukan melakukan duplikasi atau plagiasi penelitian ya.
Nah, di sini kita bisa mengambil referensi yang dimana penelitian orang lain ini kita jadikan sebagai bahan, misal kita sudah melakukan literatur review dari beberapa, misal 5 atau 10 penelitian orang lain yang sudah publish atau terbit. Kan. Nah, dari penelitian orang lain ini ternyata ditemukan hal yang masih bisa dikembangkan atau menjadi hal yang lebih baik. Ini bisa kita lakukan untuk namanya itu tentunya pengembangan dari penelitian sebelumnya. Yang juga kita bisa lakukan gap analisis, mencari perbedaan pada penelitian orang lain. Nah, ini biasanya ditulis di latar belakang dan juga di bab 2 ya, bagian teori ya kalau dalam proposal penelitian. Nah, ini yang menjadi dasar penelitian kita tidak hanya apa yang kita tulis ini tidak ada sumbernya itu. Nah, di latar belakang itu biasanya kita tambahkan sumber beberapa referensi penelitian itu dari yang sudah ada sebelumnya, bisa keterkaitan dengan metode yang kita gunakan, untuk analisis yang kita gunakan, kemudian topik yang masih serupa, tapi objek penelitiannya ataupun variabel penelitiannya itu berbeda. Itu yang menjadi dasar tentunya menjaga kualitas penelitian. Kemudian penelitian yang dapat diulang atau direplikasi. Nah, ini tentunya diulang atau direplikasi bisa tadi ya, itu tentunya bisa dibuat lebih baik dan sebagainya. Atau bisa digunakan secara output ya atau hasilnya itu bisa digunakan atau bermanfaat pada khalayak umum. Nah, kemudian penelitian ini dapat diterapkan tentunya di setting yang berbeda ya. Artinya ada hal-hal tertentu yang dapat mempengaruhi penelitian apakah ini berkualitas atau tidak. Kemudian mempunyai rasional yang logis dan ada keterkaitan dengan teori tertentu yang relevan. Nah, ini tadi keterkaitan juga dengan penelitian orang lain tentunya. Teori yang relevan dengan penelitian kita, tentunya kita ambil referensi. Mereka membahas bidang penelitian tertentu, tapi teori, algoritma, atau metode ini yang digunakan ini bisa nih sepertinya untuk penelitian saya nih bisa tuh. Mungkin objeknya bisa diubah, kan. Objeknya, kemudian variabelnya, tempatnya, itu kan. Kemudian jumlah datanya ini bisa disesuaikan. Nah, setelah dipelajari tentunya ini memang bisa digunakan tuh. Dan bahkan bisa untuk menghasilkan output yang lebih baik. Kemudian penelitian yang dapat dilakukan dan juga membangkitkan topik penelitian yang baru atau penelitian yang bersifat kritis. Ya, di sini kurang lebih menghasilkan ya tentunya suatu novelty atau suatu yang memang kebaruan. Yang bersifat incremental, kemudian di sini bersifat merupakan kegiatan apolitis yang dilakukan untuk perbaikan dan kebaikan masyarakat. Artinya di sini juga ada didasarkan dengan apa yang terjadi di masyarakat ini bisa dilakukan penelitian untuk nantinya bisa secara simpulan atau output menunjang uh, dampak yang baik ya kepada masyarakat. Oke, kemudian tujuan dari penelitian yaitu untuk mendapatkan atau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena atau mencapai wawasan baru ke dalamnya. Yang dimana penelitian ini seperti disebut dengan penelitian eksploratif atau formulatif. Nah, di sini tentu dalam hal tujuan penelitian, tujuan utamanya memang kepada peneliti itu sendiri, kepada para peneliti itu sendiri. Ya, mereka sebagai peneliti itu atau juga kita nantinya sebagai peneliti harus dapat
memahami lebih dalam dari apa yang kita teliti. Misal sesuatu yang baru, gitu kan, sesuatu yang baru, kemudian sesuatu yang bisa diteliti lebih lanjut, akhirnya hal yang informasi yang baru terupdate itu bisa menambah manfaat ya tentunya atau tujuan dalam penelitian. Kemudian menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi, dan juga kelompok tertentu. Penelitian ini seperti dikenal dengan penelitian deskriptif. Kemudian untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau keterkaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Studi seperti ini dengan diagnostic study. Artinya keterkaitan ya A dengan B, B dengan C, atau variabel yang lain. Kemudian untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal atau sebab akibat antar perubahan. Nah, di sini bisa juga sebagai pengujian hipotesis. Apakah hipotesis yang sudah kita buat dalam penelitian di awal ini nantinya secara akhirnya, secara pengujian hipotesisnya apakah berhasil atau tidak, gitu kan. Biasanya antara ya atau tidak. Kemudian motivasi dalam melakukan penelitian, itu di sini keinginan untuk mendapatkan gelar akademik bersama dengan manfaat. Ya, di sini tentunya ya kita, saya juga ya pernah ya sebagai mahasiswa, tentunya dalam melakukan penelitian ya ada syarat gitu kan. Ya harus ada syarat penelitian yang terpublish, gitu. Sehingga nantinya akan jika tidak terpenuhi ada sesuatu yang tidak bisa saya ambil. Gitu. Nah, di sini kayaknya untuk mendapatkan gelar akademik bersama dengan kemanfaatannya. Kalau melakukan penelitian tentu kita ya manfaatnya tentu untuk diri kita gitu, sebagai peneliti, dan juga penelitian itu bisa dibaca sama orang lain atau nantinya bisa menjadi referensi untuk orang lain atau peneliti yang lain. Kemudian manfaat lain juga itu secara gelar akademik bisa kita dapatkan. Kemudian keinginan menanggapi tantangan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, yaitu kepedulian masalah praktis yang mengawali sebuah penelitian atau pada lingkungan kita sendiri, itu lingkungan sehari-hari, baik di secara bermasyarakat, tempat kerja, pasti ada suatu problem atau permasalahan yang tentunya bisa terjadi secara berulang kali. Nah, ini bagaimana kita melakukan analisisnya, dan apakah ini bisa dijadikan penelitian? Ya tentu bisa, gitu kan. Jadi dari tempat kerja kita, lingkungan bermasyarakat, atau memang kita rasakan di dekat kita ini ada problem. Nah, di sini bisa tidak kita lakukan penelitian dan bisa kita selesaikan. Nah, itu tentu sangat bisa. Dan memang biasanya penelitian itu diawali ya paling tidak dari apa yang peneliti itu rasakan, dan dari peneliti yang rasakan itu tidak bisa terselesaikan. Tapi bisa diselesaikan jika kita coba lakukan penelitian. Kemudian keinginan untuk mendapatkan kesenangan intelektual karena melakukan beberapa pekerjaan kreatif. Nah, di sini memang tentunya secara pemikiran kita lebih diasah. Bagaimana secara kesenangan ini membangkitkan tentunya gairah kita dalam berpikir dan meneliti. Ya. Hasilnya akan seperti apa tentunya menjadi penyemangat kita. Wah, nanti hasilnya akan kayak gimana gitu kan. Apakah hasil outputnya yang sudah kita lakukan, yang sudah kita proses, ini menjadi baik, buruk, berhasil atau tidak. Gitu kan. Tentu dari sana responnya, oh ternyata ini masih kurang maksimal gitu kan. Nah, masih kurang maksimal,
tentunya bisa kita lakukan pengujian ulang. Apakah bisa tambahkan variabel atau dan lain sebagainya. Kemudian keinginan untuk melayani masyarakat. Nah, di sini melayani masyarakat tentunya ya bisa dari lingkungan sekitar kita, gitu kan, lingkungan rumah, tempat tinggal kita. Kemudian keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari publik. Pengakuan dari publik tentunya ini diharapkan yang bisa hasil penelitian ini dipublikasi, gitu kan. Publikasi, kemudian tentunya kita bisa terlihat siapa yang melakukan penelitian ini, tentunya ada nama-namanya, kemudian instansinya. Gitu kan. Kemudian tipe penelitian. Ya tentunya di sini yaitu terkait dengan beberapa jenis dari penelitian atau deskriptif, ya versus analitik, kemudian terapan versus dasar, kuantitatif versus kualitatif, konseptual versus empiris, dan tipe penelitian yang lainnya. Kemudian pada metode penelitian yaitu semua metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, di sini ada metode dan metodologi penelitian. Ya, tadi metode penelitian itu semua metode atau teknik yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, nanti bisa kita lihat perbedaannya akan seperti apa dengan metodologi. Nah, di sini kemudian metode penelitian dapat dikategorikan jadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hubungan atau berhubungan dengan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Itu metode yang digunakan ketika data yang tersedia tidak mencukupi untuk ditarik kesimpulan. Kemudian metode kedua terdiri atas teknik statistika yang digunakan untuk membangun hubungan antara data dan aspek yang tidak diketahui. Kemudian yang ketiga terdiri dari metode yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi nilai atau hasil yang diperoleh. Nah, di sini metode ini bisa juga kurang lebih terkadang algoritma atau metode yang memang menunjang penelitian ya. Berbeda dengan metodologi, biasanya metodologi tahapan penelitian. Nah, kalau metodologi itu tahapan penelitian kita dari awal sampai akhir akan melakukan atau tahap-tahapnya apa aja gitu. Nah, kemudian metodologi penelitian cara sistematis untuk menyelesaikan masalah penelitian. Ya, di sini ya tadi menyelesaikan masalah penelitian yang dimana itu tahapan kita mulai penelitian itu awalnya seperti apa, kemudian cara mencari data, mengolah data, dan lain sebagainya, sampai nantinya menyelesaikan masalah penelitian. Nah, di sini hal ini bisa kita pahami sebagai ilmu yang bisa mempelajari tentang melaksanakan penelitian yang harus dilakukan secara ilmiah. Yang di dalamnya ini metodologi penelitian, kita bisa mempelajari langkah-langkah yang biasa dilakukan, yaitu oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika yang mendasarinya. Peneliti tidak hanya cukup memahami metode atau teknik penelitian, tentunya juga memahami dari metodologi penelitian tersebut. Nah, di sini kemudian metode penelitian dan teknik penelitian. Teknik penelitian merujuk kepada perilaku dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan peneliti secara seperti melakukan observasi, bagaimana merekam data, merekod data, mengumpulkan data, pengolahan data, dan juga sejenisnya. Itu kan artinya keterkaitan dengan data. Nah, kemudian metode penelitian yaitu perilaku dan instrumen yang digunakan untuk memilih dan menyusun teknik penelitian. Nah, contohnya mengumpulkan data dengan perilaku turis.
Nah, itu metode yang digunakan adalah survei, teknik yang digunakan adalah survei daring yang bisa menjangkau banyak responden. Nah, ini ya metodenya, ya metode pengumpulan datanya survei itu kan. Tekniknya itu secara daring atau dalam jaringan. Ya tujuannya tentu banyak responden. Kalau surveinya ini masih yang berbentuk hard copy itu kan tentu secara responden tidak banyak hasil yang bisa didapat. Kemudian contoh lain yaitu untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang sebuah produk baru. Peneliti mungkin menggunakan metode wawancara bebas, artinya wawancara bebas ini baik itu pertanyaan maupun yang lainnya itu didasarkan dengan yang spontan gitu kan. Apa yang memang ada di sana tentu akan menjadi pertanyaan. Jadi memang mungkin sudah disiapkan ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi bisa juga sebagian itu spontanitas dengan apa yang ada terjadi di lapangan. Terkadang berdasarkan apa yang menjadi jawaban dari yang diwawancara. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kemudian teknik yang digunakan itu merekam dialog pada saat wawancara. Kemudian kriteria riset yang baik ya di sini tentunya sistematis, logis, empiris, dan juga dapat diulang. Ya, artinya tujuan penelitian harus didefinisikan secara jelas dan juga konsep umum dimanfaatkan sebaik mungkin. Lanjut, prosedur penelitian harus dijelaskan secara terperinci sehingga memungkinkan peneliti lain mengulangi penelitian yang sama untuk peningkatannya dan menjaga kelangsungan hasil yang sudah tercapai. Kemudian, desain prosedur penelitian harus direncanakan dengan cermat untuk menghasilkan hasil yang seobjektif mungkin. Peneliti harus melaporkan dengan penuh kejujuran terkait kelemahan dalam desain prosedural dan memperkirakan dampak pada temuannya. Analisis data harus cukup memadai untuk mengungkap signifikansi temuan dengan metode analisis yang sesuai. Validitas data dan reliabilitas data harus diperiksa dengan cermat. Kesimpulan harus didasarkan pada data yang diperoleh dan juga terbatas pada dukungan dari data yang tersedia. Kepercayaan yang lebih besar akan diberikan kepada peneliti yang berpengalaman, memiliki reputasi yang baik dalam penelitian, dan juga mempunyai integritas yang tinggi. Artinya di sini hal-hal beberapa poin utama yang tentunya menunjang kriteria riset yang baik dalam hal penelitian. Ya, kalau disimpulkan tentunya secara logis ya. Jadi tidak berdasarkan perasaan tentunya. Kemudian sistematis. Di sini bisa juga ya mengikuti ya, aturan dan empiris dan juga dapat diulang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penelitian. Nah, di sini proses sistematis, kemudian dilanjutkan mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang dilanjutkan meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang sudah ada atau memahami fenomena baru. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu merumuskan masalah ya. Nah, di sini rumusan masalah pertama kita menentukan masalah gitu kan. Artinya dalam penelitian ini sebenarnya kita lebih banyak mencari masalah gitu. Kalau bisa didapatkan masalah yang sebanyak-banyaknya. Dan nantinya bisa kita lakukan filterisasi masalah mana nih yang memang menjadi lebih ideal dan memang lebih prefer untuk bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut dan tentunya menunjang penelitian yang baik. Kemudian kajian pustaka, artinya kita melakukan literatur review, melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, kemudian membuat
kerangka pemikiran juga seperti apa, kemudian pertanyaan penelitian. Nah, di sini keterkaitan juga dengan kuesioner dan sebagainya gitu kan, atau dengan wawancara, keterkaitan juga dengan pengumpulan data. Kemudian penentuan metode apa yang akan digunakan, kemudian dan pengumpulan data. Nah, baru ini pengumpulan data, setelah data didapatkan, kemudian dianalisis, kemudian hasil yang didapatkan, apakah hasilnya memang sesuai dengan apa yang sudah kita rumuskan pada rumusan masalah, kemudian ada hasilnya pelaporan. Dari pelaporan ini, balik lagi ke rumusan masalah, apakah sudah menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan atau sudah kita buat pada rumusan masalah. Jadi, pada penelitian itu, walaupun sudah sampai tahap akhir ya, atau kesimpulan yang didapat, itu tidak bisa dibilang selesai, gitu kan. Tapi ini bisa dibilang ini akan terus berputar, tentu. Akan terus berputar. Oh, ternyata ini bisa dilakukan tentu mungkin pengubahan variabel dan sebagainya. Tuh. Nah, di sini sebagai contoh, ketika seseorang sedang berhenti di lampu merah di sebuah perempatan jalan, barangkali dia akan tertarik untuk mengamati bahwa pelanggar lampu merah semakin meningkat. Nah, di sini kan dilakukan sebuah analisis, kemudian mengumpulkan data, ya walaupun mungkin nggak ditulis gitu kan, tapi bisa disimak. Ya setiap harinya ternyata di lampu merah ini banyak yang melakukan pelanggaran. Kemudian penyampaian masalah perlu diawali dengan latar belakang munculnya masalah yang menjadikan seseorang tertarik untuk menelitinya. Artinya memang didasarkan pada masalah, penelitian itu didasarkan pada masalah yang dimana para peneliti terus mencari permasalahan yang lebih detail dan sebagainya. Kalau kita beranggapan hasilnya pengen yang seperti ini, pengen yang seperti itu. Nah, tapi kita tidak melihat permasalahannya dahulu seperti apa gitu kan. Nah, kalau kita sudah mengetahui secara pasti permasalahannya, tentu untuk bisa mendapatkan hasil atau dampak yang baik, ini bisa diperoleh. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya, langkah melakukan kajian pustaka. Nah, dalam hal melakukan kajian pustaka atau studi literatur atau literatur review, yaitu aktivitas untuk mempelajari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Artinya di sini kita membaca, memahami apa yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, tentunya yang keterkaitan dengan penelitian kita. Gitu kan. Misalnya ada penelitian terkait dengan image processing, terkait dengan image processing atau pengolahan citra digital. Nah, kita melakukan penelitian, mempelajari penelitian sebelumnya ya, terkait dengan image processing, citra digital, tentunya machine learning ya. Nah, itu keterkaitannya di situ. Kemudian algoritma yang digunakan, nah, akhirnya kita melakukan penelitian berdasarkan dan juga kajian pustaka ini didasarkan pada topik apa yang sedang kita lakukan dalam penelitian. Tuh. Jadi tidak akan melebar nantinya. Dan di sini kajian pustaka dilakukan dengan melakukan telaah kritis terhadap makalah dalam jurnal maupun proceeding terkait dengan topik penelitian atau masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kajian pustaka mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk mencari titik beda atau yang lebih dikenal dengan keaslian penelitian dari sebuah penelitian. Nah, artinya di sini mencari titik yang beda, ya terkadang artikel penelitian ya, di jurnal itu mempunyai hasil atau memang keaslian penelitian itu tersendiri. Tapi juga banyak juga didasarkan dengan penelitian yang lain. Nah, di sini kita harus bisa melihat hasil dari penelitian itu sendiri yang secara aslinya ini seperti apa. Jadi kita bisa melihat perbedaannya.
Akhirnya titik beda atau gap analisisnya. Nah, dengan apa yang akan kita lakukan ini nantinya perbedaannya itu bisa kita lihat, oh ternyata dengan penelitian sebelum-sebelum ini, dengan yang akan saya lakukan, ini bisa dilakukan optimalisasi untuk misalnya pengolahan image processing ini bisa dilakukan misalnya dengan cahaya yang lebih minim. Tuh. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mempelajari metode-metode yang pernah digunakan peneliti sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang sama atau mirip dengan masalah yang diteliti. Ya, misalnya penelitian sebelumnya menggunakan metode A, ada yang metode B, ada yang A dengan B, kemudian ada yang C, kemudian ada yang B dengan D. Nah, kemudian kita bisa nggak melakukan penelitian ini dengan beberapa metode? Misalnya A, C dengan E. Apakah bisa? Ya, di sini kita lihat lagi. Keterkaitan A, C dengan E itu misalnya metodenya saling memiliki fungsi masing-masing, tapi nantinya akan melengkapi hasilnya itu. Nah, itu bisa. Tuh. Jadi, jangan sampai kita memilih metode juga yang salah. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Nah, di sini pertanyaan penelitian seringkali diikuti dengan hipotesis, yaitu Anda mungkin akan bertanya, apakah pertanyaan penelitian harus selalu diikuti dengan hipotesis? Ya, jawabannya tidak harus, tapi di lain sisi, terkadang itu peneliti tidak menyebutkan pertanyaan penelitian, tetapi langsung memberikan sejumlah hipotesis. Nah, di sini tentunya terkait dengan hipotesis ya bisa diikuti dengan adanya pertanyaan terlebih dahulu atau bisa langsung dengan hipotesis. Nah, hipotesis dibuat untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari kajian pustaka maupun landasan teori. Nah, artinya lagi, di sini hipotesis itu sebagai praduga atau dugaan sementara yang dimana kita bisa menyimpulkan jika saya akan menggunakan metode A, C, dan E, nanti hasilnya ini akan menjadi lebih baik dibanding A dengan B atau B dengan C gitu. Kemudian menentukan metode penelitian. Nah, turun 2. Kemudian metode penelitian yang dipilih secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, di sini kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam dengan pendekatan secara alamiah pada subjek penelitian. Sedangkan kuantitatif yaitu berfokus pada relasi antar peubah yang dapat diidentifikasi dari suatu fenomena yang dengan demikian pada metode kuantitatif biasanya peneliti mengandalkan analisis statistika untuk memahami fenomena yang terjadi. Nah, tentu dari hal ini juga baik kualitatif maupun kuantitatif tentu memiliki karakteristik perbedaan ya dalam metode penelitian. Ya, yang dimana kuantitatif tentu ada identifikasi dengan ada identik dengan statistik, kemudian angka-angka atau formula atau yakni pendapat subjek atau partisipan atas suatu pertanyaan yang diajukan kepadanya, yaitu oleh peneliti atau yang ditunjuk mewakilinya. Nah, salah satunya pengumpulan data secara kualitatif, yaitu wawancara. Artinya di sini lebih bersifat alami, gitu kan.
lebih bersifat alami, berjalan secara alamiah, bagaimana kita melakukan pengumpulan data, bisa menggunakan kuesioner gitu kan. Kemudian atau wawancara langsung, itu termasuk dengan kualitatif. Nah, lagi dalam sebuah wawancara, itu peneliti akan bertanya banyak hal yang berkaitan dengan topik yang dia teliti kepada subjeknya yang nantinya dijadikan penelitian. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan jawaban yang diberikan oleh subjek atau responden bisa bervariasi tergantung kepiawaian peneliti dan luasnya pengetahuan subjek. Artinya, walaupun kita sebagai peneliti melakukan beberapa wawancara atau pertanyaan kepada 5 orang responden atau subjek, tentunya dengan memiliki latar belakang yang sama itu kan, artinya secara pengalaman yang sama. Nah, itu bisa saja hasilnya nggak 100% sama semua. Bisa saja ada beberapa pemahaman yang memang mereka pahami itu berbeda. Kemudian mengumpulkan data. Nah, di sini metode kuantitatif, data yang dikumpulkan berupa data numerik. Ya, tentunya berupa angka-angka ya untuk kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif yang lebih bersifat naratif. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga berasal dari subjek, tapi menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan cara yang digunakan pada metode kualitatif. Artinya berbeda cara pengumpulan datanya. Salah satu metode pengumpulan data kuantitatif itu adalah survei. Nah, kalau di sini survei, tentunya tetap ada sejumlah pertanyaan yang mesti dijawab oleh subjek atau responden. Tapi dari sana untuk hasil-hasilnya itu ya kebanyakan berupa angka gitu kan. Ya bisa untuk survei ya hitungan angkanya 1 sampai 5, tapi itu kan sebagai value-nya, tapi sebagai apa yang tampil di pertanyaan tentu berbeda. Kemudian langkah selanjutnya menganalisis data. Nah, di sini jika penelitiannya masuk dalam kategori penelitian kuantitatif, maka data biasanya akan dianalisis menggunakan paket statistik yang biasa digunakan. Untuk penelitian kualitatif, alat analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis data yaitu berbeda dengan data kuantitatif. Nah, di sini tentunya ya mulai dari proses pengumpulan data sampai menganalisis data itu tentunya udah berbeda ya. Tentunya sudah berbeda. Biasanya yang mungkin sering dengar ya, ada yang menggunakan software SPSS untuk melakukan pengolahan data itu kan. Nah, itu biasanya pengolahan data statistik gitu. Itu termasuk dalam kuantitatif. Kemudian menginterpretasikan dan membahas hasil dari analisis data. Nah, di sini data yang dianalisis menggunakan alat analisis tertentu, yaitu akan mengungkap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Pada tahapan ini, peneliti harus dapat mengungkapkan dan menjelaskan makna yang tersirat dari hasil analisis data. Nah, contohnya dalam analisis deskriptif, peneliti mendapatkan nilai rata-rata dari data yang mereka kumpulkan, yaitu rata-ratanya 5,5 dengan simpang bakunya itu 2. Di lain pihak, ketika peneliti menganalisis data lain dan mendapatkan hasil bahwa rata-ratanya juga 5,5, tapi simpang bakunya 0,5. Nah, di sini peneliti tersebut harus bisa menjelaskan adanya perbedaan ketersebaran data dari kelompok pertama dan juga kelompok kedua. Nah, di sini baik apa yang kita peroleh sebagai data, sebagai proses menganalisis, kemudian menginterpretasikan hasilnya, kita harus bisa dapat menyimpulkan maupun menjelaskan kenapa menjadi seperti ini, gitu kan. Kemudian langkah terakhir dari seluruh kegiatan penelitian yaitu melihat kembali hasil analisis dan interpretasinya ke dalam sebuah pembahasan yang komprehensif. Kemudian
Oke, kemudian untuk langkah 8 yaitu pelaporan hasil dari penelitian. Nah, di sini hal terakhir yang perlu dilakukan oleh peneliti setelah selesai melakukan penelitian yaitu melaporkan hasil penelitian tersebut kepada publik. Ya, di sini kepada publik ya biasanya dipublikasikan atau diterbitkan hasilnya. Ya, kalau hasil penelitiannya berupa artikel, ya tentu eh, diterbitkan sebagai jurnal, kan. Atau bisa juga sebagai proceeding. Kemudian atau bisa juga bisa disampaikan dalam seminar. Kemudian ada beberapa bentuk laporan hasil penelitian atau publikasi. Nah, di sini contohnya laporan penelitian untuk ya mahasiswa mulai dari tingkat sarjana yaitu skripsi, magister yaitu tesis, disertasi itu untuk yang tingkat doktoral. Makalah yang dipublikasikan dalam bentuk proceeding atau jurnal maupun dalam bentuk lain sesuai dengan persyaratan tertentu. Nah, ini beberapa bentuk laporan publikasi dari penelitian. Nah, yang biasanya tesis, skripsi maupun disertasi biasanya dipublikasikan dalam tingkat mungkin hanya di universitas ya, bisa di library atau perpustakaan. Nah, yang dipublikasikan biasanya tidak keseluruhan, mungkin hanya poin-poin tertentu atau bab-bab tertentu, atau bahkan bab awalannya aja tidak sampai akhir. Nah, kemudian untuk proceeding atau jurnal, nah ini juga bisa skripsi, tesis, atau disertasi bisa juga kita konversi ke jurnal yang bisa kita publikasikan. Kemudian perangkat bantu penelitian, yaitu sumber daya serta perpustakaan yang ada di dalamnya. Nah, di sini tentu kita tidak lepas ya dari ya perpustakaan, baik buku fisik maupun sekarang sudah dalam bentuk digital ya. Kemudian teknologi komputer, alat ukur, statistika, dan juga bahasanya itu tentu alat bantu dalam penelitian. Di sini mungkin hanya beberapa gitu kan. Ya, teknologi komputer banyak di sini macamnya gitu kan, mulai dari software untuk membantu kita melakukan citasi dan lain sebagainya, melakukan penulisan yang baik. Kemudian rumusan masalah. Nah, tadi kita sudah membahas keterkaitan dengan langkah-langkah penelitian. Nah, di sini sekarang kita lanjut mengenai rumusan masalah. Nah, dalam hal penelitian tentunya dalam sejumlah pustaka tentang metodologi penelitian beberapa istilah sering dicampur adukan. Ada beberapa istilah yang sering dicampur adukan yaitu topik penelitian atau research topik, masalah penelitian atau research problem, dan pertanyaan penelitian atau research question. Nah, di sini tentunya sebenarnya kurang lebih hampir sama ya gitu. Kurang lebih bisa memiliki beberapa tujuan yang sama, walaupun mungkin dipecah-pecah gitu. Ya, tentu di sini ya bidang penelitiannya, ya bidang penelitiannya apa, kemudian sampai dapat kita bidang penelitiannya apa nih, kan. Kita harus tahu kemampuan kita di mana. Kemudian topik penelitian, nah topik penelitian yang kita sebagai peneliti harus sudah tahu akan meneliti tentang apa. Tentunya bisa dilihat dengan permasalahan gitu. Bisa peneliti ya tentu sukanya cari-cari masalah. Nah, baru kemudian didapatkan masalah penelitian. Nah, di sini masalah penelitian tidak hanya 1, 2, 3, bahkan bisa lebih. Kemudian didapatkan dari masalah penelitian, pasti timbul pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Yang sampai akhirnya menjadi hipotesis, dugaan, atau praduga sementara. Nantinya ternyata bisa diselesaikan dengan menggunakan metode A, B, juga dengan algoritma misalnya D, E gitu kan dan sebagainya tuh. Itu bisa menyelesaikan masalah penelitian. Kemudian ada 4 situasi yang sebaiknya kita hindari ketika mempertimbangkan masalah untuk ditindaklanjuti dalam penelitian.
Nah, di sini sebuah penelitian seharusnya tidak hanya sekedar mencapai pencerahan diri dan juga masalah yang tujuan utamanya membandingkan dua kumpulan data tidak cocok untuk masalah penelitian. Dan pertanyaan yang hanya menghitung koefisien korelasi antara dua kumpulan data yang terrelasi merupakan rumusan masalah yang tidak bisa diterima. Persoalan yang hanya memberikan jawaban ya atau tidak layak untuk dianggap menjadi rumusan masalah. Ini sebenarnya untuk permasalahan penelitian yang wajib kita hindari, tentu hal yang bisa ada jawabannya itu ya atau tidak itu kita hindari. Kemudian membandingkan dua kumpulan data itu yang paling tidak harus kita hindari dan sebagainya. Dan identifikasi masalah penelitian. Di sini masalah penelitian secara substansi bisa berupa isu khusus, kontradiksi, atau kesenjangan pengetahuan yang Anda tertarik untuk melakukan penelitian di atasnya. Yang sebuah masalah penelitian bisa menggabungkan beberapa substansi di atas, tetapi kebanyakan akan fokus pada salah satu substansi. Tentunya secara sini kita dari permasalahan yang ada misalnya dalam latar belakang masalah ya. Misal dalam latar belakang masalah kan disebutkan permasalahan-permasalahan umum secara spesifik, secara khusus. Nah, di sana tentunya kita harus dapat melakukan identifikasi. Identifikasi di sini artinya dari masalah tadi, tapi berbeda dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu biasanya apa yang nantinya akan bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah, itu yang dari rumusan masalah. Nah, kalau untuk yang identifikasi di sini kurang lebih sesuatu yang memang menjadi gitu kan penyebab permasalahan. Kemudian langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, di sini menentukan bidang penelitian yang seorang peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian. Ya, misalnya kita tertarik penelitian di bidang image processing, kemudian di software development, kemudian tertarik di bidang analisis data, machine learning, dan sebagainya. Itu salah satu kita tertariknya sebagai peneliti di bidang apa. Artinya tentu akan menunjukkan minat kita atau menunjang penelitian kita agar lebih baik. Yang dimana itu kita ya sebagai keahlian atau memang yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian yang kedua, peneliti harus mengembangkan penguasaan pada bidang penelitian yang ingin dilakukan atau mempunyai spesialisasi di bidang tersebut. Ya baik lagi, kita tertariknya pada bidang apa? Nah, di sini kita tentunya punya spesialisasi. Misalnya dalam hal, misalnya kita tertariknya bidang database misalnya, gitu kan. Sebagai contoh ya bidang database. Nah, database ini punya banyak spesialisasi. Ada administrator, ada yang mungkin uh, untuk sebagai pengguna itu kan. Kemudian ada juga spesialisasi machine learning atau data mining. Nah, di sini tertariknya bidang data mining misalnya. Nah, spesialisasinya tentu di sana kan ada banyak misalnya pengolahannya untuk big data, kemudian bisa juga untuk pengolahan analisis data, kemudian untuk membuat keputusan, itu kan salah satu spesialisasi pada bidang terkait. Kemudian dia harus mengkaji penelitian yang dilakukan di bidang tersebut untuk mengetahui tren dan juga studi terbaru yang sudah dilakukan. Yang keempat, atas dasar kajian pada langkah sebelumnya, dia perlu mempertimbangkan bidang prioritas penelitiannya. Itu di sini ada, walaupun seseorang itu bisa memiliki beberapa bidang yang memang dia tertarik dalam hal penelitian,
tentu memiliki prioritas bidang mana nih yang lebih cocok gitu kan, sebagai prioritas untuk menunjang penelitiannya. Dan yang kelima, dia harus membuat analogi dan mempunyai wawasan yang cukup, atau menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengidentifikasi masalah, yang dimana itu dia dapat meminta bantuan dari peneliti lain yang juga tertarik di bidang tersebut. Pada langkah ini, dia harus menunjukkan aspek spesifik dari masalah yang akan diselidiki. Nah, ini beberapa tahapan atau langkah-langkah penelitian yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian masalah penelitian praktis. Itu masalah penelitian praktis biasanya terkait dengan usaha untuk memperbaiki pengalaman praktis atau meminimalkan resiko yang terjadi. Masalah penelitian praktis juga bisa mengidentifikasi antara lain dengan membaca laporan, meneruskan penelitian sebelumnya, dan bicara dengan orang-orang yang bekerja pada bidang atau organisasi yang sesuai. Contoh lainnya itu masalah penelitian praktis misalnya divisi pemasaran di perusahaan XYZ mempunyai persentase yang tinggi dalam hal pergantian staf, sehingga mempengaruhi produktivitas dan kohesi tim. Nah, di sini kan berarti banyak turnover kan, banyak turnover. Nah, turnover para staf yang di sana itu, yang tadinya stafnya banyak menguasai bidang pemasaran, karena banyaknya pergantian staf ataupun turnover misalnya, kalau ada tuh, tentu memengaruhi produktivitas di pemasaran. Karena kalau ada pergantian atau pergeseran staf, tentu ada sesuatu yang tidak baik, yang dimana itu menghasilkan tentunya output yang tidak lagi sama. Itu. Nah, di sini kan tentu keahlian seseorang yang tidak sesuai atau yang dia tidak minat pada bidang tersebut, tentu akan mempengaruhi di awal itu kan. Oh, ternyata saya kurang bisa nih di bidang ini kan, atau bagian pemasaran. Tapi saya ditempatkan di sini tuh. Tentunya apa yang akan dilakukan dia juga masih kaku atau masih bingung gitu kan. Ya, mungkin lambat laun akan bisa dan menyesuaikan. Kemudian organisasi nirlaba ABC saya mengalami defisit keuangan selama 2 tahun berturut-turut, sehingga beberapa program harus dibatalkan. Nah, di sini tentu ada banyak faktor terkait yang bisa kita lakukan. Kenapa nih? Tentunya pasti ada masalah nih, kenapa defisit selama 2 tahun gitu kan. Itu berturut-turut. Nah, bisa ada permasalahan mungkin di internal, eksternal, atau yang lainnya itu kan. Itu bisa menjadi masalah penelitian yang bisa diselesaikan. Nah, kalau yang praktis tadi lebih kepada apa yang memang sudah terjadi gitu kan. Nah, kemudian untuk masalah penelitian yang teoritis berfokus untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman yang tidak secara langsung berkontribusi pada perubahan. Dan juga tipe ini biasanya mengharuskan Anda untuk membaca penelitian terbaru yang relevan, teori, dan juga seringkali debat dengan peneliti terdahulu untuk menemukan kesenjangan atau gap dari pengetahuan yang diketahui secara untuk yang diketahui saat ini. Artinya memang lebih kepada teoritis, kemudian banyaknya asumsi, pendapat, gitu kan. Nah, berbeda dengan praktis, yaitu permasalahan memang sudah nyata dan sudah ada, tuh, artinya sudah terjadi. Kemudian sumber masalah penelitian, ini bisa diantaranya pengalaman pribadi para peneliti. Bisa didapatkan dari pengalaman pribadi para peneliti. Sumber masalah lain yaitu yang paling sering disarankan adalah yaitu sumber pustaka yang berupa dari jurnal, prosedur, buku teks, abstrak tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Karena biasanya dari pustaka ini pasti ada bagian saran ataupun yang memang itu menjadi
ada gap yang bisa kita jadikan solusi atau sesuatu yang baru. Dia inovasi baru ya. Inovasi baru yang juga bisa menjadi masalah penelitian. Kenapa? Karena seperti apa sih inovasi baru ini nantinya bisa menyelesaikan sesuatu yang memang ada saat ini. Kemudian masalah yang menarik untuk diteliti juga bisa berasal dari hasil diskusi dengan pakar di bidang yang Anda tertarik melakukan penelitian. Ya, misalnya dengan profesor atau yang memang sudah ahli atau dengan praktisi. Nah, di sini bisa dilakukan dengan diskusi-diskusi. Nah, diskusi ini dilakukan tentunya untuk mendapatkan sesuatu yang baru, insight baru, pengalaman baru. Kan. Tentunya dari sana akan timbul, oh ternyata hal yang seperti ini sepertinya bisa nih untuk dilakukan uji coba dalam penelitian. Kemudian kriteria untuk memilih masalah penelitian. Nah, secara umum kriteria ini untuk memilih masalah yang cocok ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian diantaranya. Yang pertama yaitu kebaruan dan penghindaran dari duplikasi yang tidak perlu. Artinya jangan sampai ada duplikasi yang sama-sama persis, ya ada beda dikit, ya tapi kan itu termasuk plagiat ya. Plagiat dalam hal masalah penelitian yang bukan secara keseluruhan. Kemudian bidang ilmu atau area penelitian spesifik. Kemudian ketertarikan, keingin-tahuan, dan dorongan intelektual terhadap satu bidang ilmu tertentu. Nah, ini yang menjadi nantinya bisa menunjang atau cocok kita lanjutkan dalam memilih masalah penelitian. Kualifikasi pribadi, ketersediaan data dan metode, peralatan khusus, kondisi kerja, kemudahan mendapatkan sampel, kerjasama sponsor, administrasi, biaya dan manfaat, serta faktor waktu. Ya, artinya di sini mulai dari diri pribadi peneliti, kemudian dorongan intelektual, ketertarikan, keingintahuan, sampai kondisi nanti kerjanya seperti apa, kemudian ada dorongan finansial, sponsor, dan sebagainya, serta waktu yang akan digunakan, itu tentu menjadi parameter cocok atau tidaknya itu nanti dilanjutkan menjadi sebuah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan masalah. Masalah yang akan diteliti harus didefinisikan secara jelas ke dalam pernyataan atau rumusan masalah, problem statement. Seperti ini. Definisi masalah menentukan arah penelitian maunya kemana. Definisi masalah menyiratkan metodologi atau prosedur penelitian yang harus dipilih. Definisi masalah membantu peneliti untuk mengendalikan subjektivitas atau bias peneliti. Definisi masalah juga menyiratkan peubah yang akan diambil dalam penelitian tersebut. Definisi masalah juga yang nantinya jelas menjadikan penelitian dapat dilakukan. Ya, artinya ya jika tadi terkait dengan identifikasi, kemudian masalah penelitian, tentunya pernyataan masalah dalam hal penelitian ini menunjang juga. Tentunya membantu peneliti juga untuk apakah nantinya ini bisa dijadikan penelitian lebih lanjut atau tidak. Dan juga nantinya terkait dengan metode yang digunakan, kemudian prosedurnya seperti apa. Nah, di sini nantinya keterkaitan dengan tentunya masalah juga, masalah penelitian yang sudah dibuat. Kemudian contoh rumusan masalah. Nah, di sini ada dua yang kiri untuk yang salah dan kanan untuk yang benar. Untuk yang salah, di sini latar belakangnya
Komputer yang saya pakai sekarang terasa lambat, sering muncul ikon jam pasir, artinya loading ya, sering loading di sini. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana mengganti CPU? Berarti kan ini komputer yang bukan laptop ya, komputer yang ada monitor, keyboard, CPU terpisah ya. Kemudian bagaimana mengganti hard disk dengan cepat? Bagaimana menambah kapasitas RAM? Nah, ini dari rumusan masalah yang dibuat ini tidak sesuai. Ini tidak sesuai. Kenapa? Ya kalau lambat, ya jangan ganti bagaimana cara ganti CPU, tapi intinya bagaimana eh, itu hasil cek secara keseluruhan sistemnya ini, apakah itu si CPU-nya ini sudah yang terbaru atau masih generasi lama gitu kan. Kemudian bagaimana mengganti hard disk dengan cepat? Ya di sini kalau hard disk ya diganti hard disk ya tentunya ya sama aja gitu kan. Atau mau ganti hard disk dengan cepat atau lambat juga sama aja. Gitu. Nggak akan menyelesaikan masalah karena hanya mengganti itu kan. Setelah mengganti mau diapain? Gitu. Kan kita nggak akan tahu. Kemudian bagaimana menambah kapasitas RAM? Nah di sini bagaimana menambah kapasitas RAM? Yaitu ya tentu kurang tepat gitu kan. Ya kalau lambat RAM-nya mungkin sudah ditambahkan RAM-nya lebih besar atau 2 kali lipat dari yang sekarang itu. Tapi model CPU-nya masih yang lama tuh. Dan RAM-nya ini ya tentu nggak akan support banyak tuh, tentu masih tetap akan loading. Nah, kemudian kita cek rumusan masalah yang benar. Nah, di sini dari hasil cek sistem ternyata CPU-nya sudah terbilang kuno. Nah, nanti untuk penyelesaian masalahnya tentu secara output ya harus di-upgrade gitu secara CPU-nya untuk yang lebih baru gitu kan. Ya biasanya prosesor, motherboard, mungkin kalau OS sistemnya kan masih terpisah ya di hard disk atau SSD storage yang berbeda. Kemudian hasil ceknya juga ternyata hard disk sudah hampir penuh dan ada bad sector. Nah, artinya di sini sudah ada kerusakan tuh di hard disk. Ya mau nggak mau ya harus diganti hard disknya. Tuh. Kemudian ternyata banyak aplikasi yang jalan di background. Nah, ini harus dicek. Kadang RAM atau CPU juga akan kemakan banyak. Ya CPU-nya bisa meningkat persentasenya hampir tinggi, RAM juga banyak kemakan memorinya. Nah, karena banyak background apps yang berjalan di belakang. Kemudian kaitan antara latar belakang rumusan masalah dan pertanyaan atau pernyataan penelitian. Nah, di sini latar belakang masih yang tadi ya. Nah, kaitannya pertanyaan penelitian bagaimana mengganti CPU, kemudian bagaimana mengganti hard disk dengan cepat, bagaimana menambah kapasitas RAM. Ya mungkin di sini bagaimana mengganti CPU karena rumusan masalahnya CPU-nya udah kuno kan. Jadi mau ganti ke yang baru. Tuh. Nah, kalau ini masih ada kaitannya gitu kan. Bagaimana mengganti hard disk dengan cepat. Nah, kenapa diganti? Ya, karena ada bad sector dan udah hampir penuh gitu kan. Mungkin kalau udah hampir penuh ya ini nggak terlalu jadi masalah gitu kan. Masih bisa hapus data yang lama. Tapi ada bad sector. Ini yang menjadi kerusakan nantinya. Makin parah. Kemudian banyak aplikasi jalan di background. Nah, pertanyaan penelitian, ya bagaimana menambah kapasitas RAM? Mungkin di CPU-nya ada 2 slot, sekarang hanya 1 slot bertiga. Masih bisa tambah, jadi total 8. Oke, baik untuk konsep dasar penelitian maupun rumusan masalah di sini, apakah ada pertanyaan?
Tidak ada, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya. Bapak, aku mau nanya. Oh, ya, silakan. Aku mau ngajuin judul. Boleh? Ya, boleh. Boleh. Kalau misalkan aku mau ngajuin judul tentang analisis pengaruh kolaboratif filtering terhadap fenomena impulsif buying pada pengguna TikTok Shop, bisa gak, Pak? Nah, itu bisa atau tidaknya kita lihat dulu. Nah, itu variabel analisisnya yang digunakan apa aja, gitu kan. Terus secara metode untuk pengolahan datanya apa aja. Nah, itu harus kita rangkum tuh. Ya sebelum nantinya jadi proposal penelitian ya, sebelum nantinya kita tulis di latar belakang, terus ada rumusan, tujuan, maupun manfaat. Nah, sebelum ke situ memang biasanya kita lihat judulnya dulu, mulai dari analisis, kemudian untuk mendapatkan hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat faktornya, eee, tadi ya, variabelnya yang digunakan apa aja gitu, kemudian metodenya yang digunakan apa aja. Kemudian nanti ya kurang lebih itu dulu deh itu. Nah, setelah, ketemu atau ada gitu kan dan bisa kita lihat ini nantinya bisa menunjang penelitian, nah ini bisa dilanjutkan gitu. Artinya kita tidak hanya melihat dengan judulnya dulu nih, wah judulnya nih menarik nih. Tapi untuk pengolahan data lebih lanjut, kita belum tahu akan menggunakan apa gitu. Karena kan itu sudah harus kita definisikan di awal ya biasanya. Sudah harus kita definisikan mulai dari latar belakang, biasanya sudah ada disisipkan atau disebutkan gitu. Nah, itu jadi bisa kita lanjutkan untuk topik tersebut atau tidak, tergantung bagaimana faktor penunjangnya. Gitu. Nanti untuk konsultasi terkait topik penelitian sampai proposal, boleh di chat WhatsApp juga ya. Nomor saya kan ada di grup ya. Nah itu boleh diteruskan di sana. Tuh. Nanti sedianya saya waktu yang kosong saya respon. Karena tadi juga dan beberapa hari yang lalu ada juga mahasiswa yang memang konsultasi itu mulai dari topik penelitian kira-kira ini cocok enggak ya gitu. Nah, baru saya kasih respon nantinya perlu nih ditambahkan ini gitu. Kemudian mulai dari bagian latar belakang sampai rumusan juga dikonsultasiin. Jadinya nanti kita bisa melihat progresnya seperti apa gitu. Jadi silakan aja nantinya tidak hanya konsultasi di uh, ketika kita Teams ya, ketika kita Teams, tapi bisa juga di WhatsApp ya gitu kan atau media lain. Jadi kurang lebih seperti itu nanti faktornya, metode, kemudian tadi variabel-variabel yang nantinya menunjang itu apa aja kita belum lihat gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti boleh dilanjutkan di media yang lain ya. Oh gitu. Baik, Pak. Nanti via WhatsApp aja mungkin ya, Pak, aku nanyanya. Oke, ya boleh. Oke, udah oke siap. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan ya. Untuk yang di sesi 2 ini kan ada terkait dengan tugas pertama ya. Nah, Bapak Ibu sudah melihat tentunya di sini ya, di notes apabila salah satu tugas, baik tugas 1, 2, 3, ataupun 4, jika ada yang tidak ada, tuh, tentunya nilai mata kuliahnya, tentu di sini sudah ditentukan dari prodi ya. Di sini tugas saya
bagaimana memberikan bimbingan pada Bapak Ibu dan juga menilai apa yang sudah dilakukan. Kemudian untuk tugas yang pertama, ya di sini yang pertama ada cover dan juga ada judulnya. Kemudian daftar isi. Kemudian bab 1 ada 3 subbab ya. Subbab yang pertama latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah dan tujuan serta manfaat penelitian. Ini nantinya akan dikumpulkan tentunya di tugas 1 ya. Ini terakhir tanggal 4 Mei ya. Nah, ini masih ada waktu untuk konsultasi dan kita diskusi ya. Jika ada yang ingin tanyakan dan jika ada yang kurang jelas dan misal belum yakin, kita masih bisa diskusi biasanya via WhatsApp ya. Baru nanti ketika sudah sesuai mendekati dan sudah hasilnya bisa lebih baik, baru bisa di-submit. Baik, saya lanjut untuk materi berikutnya ya. Kemudian untuk materi berikutnya, yaitu di sini keaslian, tujuan, dan juga manfaat. Nah, keaslian, tujuan, dan manfaat dalam penelitian, nah itu meliputi apa aja? Tentunya secara ringkasnya keaslian ini secara originalitas ya, nanti originalitas penelitian, tidak adanya plagiasi ya, itu sudah pasti poin utama. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini untuk apa? Yang pertama untuk kita sebagai peneliti, kemudian manfaat juga. Ya tentu manfaat itu bisa untuk kita, sekitar, dan masyarakat umum. Kemudian pengertian juga dari keaslian penelitian secara lebih detail. Nah, di sini istilah lainnya dari keaslian penelitian yaitu kebaruan, novelty, atau kontribusi penelitian. Keaslian penelitian bisa diartikan sebuah pernyataan atau kalimat yang menyatakan bahwa penelitian ini yang dilakukan oleh seorang peneliti memiliki aspek yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya tentu dari hasilnya berbeda tentu dari penelitian yang lain atau yang sebelumnya. Ada sesuatu yang baru, ada novelty yang baru, kontribusi penelitiannya ada. Jadi ya benar-benar asli itu kan. Dan juga ya jangan sampai adanya duplikasi atau tentunya plagiasi. Itu yang nggak boleh itu kan. Kemudian pernyataan keaslian penelitian harus didukung dengan pustaka yang menunjukkan penelitian yang relevan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, biasanya memang paling baik pustaka ini diambil ya maksimal 5 tahun terakhir ya. Dan juga yang relevan dengan penelitian kita. Misalnya, saya melakukan penelitian tentang pengenalan atau deteksi wajah. Tentu saya akan melakukan pustaka dan mencari metode-metode yang biasa digunakan dalam deteksi wajah ataupun algoritmanya. Kemudian studi kasus yang digunakannya seperti apa, apakah sekali mendeteksi untuk banyak wajah atau untuk sedikit, gitu kan. Kemudian untuk deteksinya apakah faktor-faktor penentunya ada seperti misal pencahayaannya baik atau buruk, gitu kan. Kemudian banyaknya. Apakah ada aksesoris yang digunakan bisa dideteksi atau tidak. Itu kan termasuk faktor-faktor dari pustaka yang relevan dengan penelitian kita. Nah, kemudian dua fokus yang bisa digunakan untuk menunjukkan kehasilan penelitian. Contohnya, melakukan penelitian atas persoalan lama menggunakan cara baru dengan menunjukkan implikasi pada sisi metodologi dan juga aspek teori terhadap pengetahuan yang ada. Selanjutnya, melakukan penelitian atas persoalan baru menggunakan cara yang sudah diketahui, yang juga dapat
menunjukkan implikasi pada sisi metodologi dan aspek teori terhadap pengetahuan yang ada. Ya, artinya di sini persoalan lama yang memang belum terpecahkan gitu kan, memang belum terpecahkan bisa kita selesaikan tentunya dengan cara yang baru kan, yang memang cara ini baru ada gitu kan, baru ada pada saat ini gitu, dan memang bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Dan untuk persoalan baru bisa menggunakan juga dengan cara yang sudah diketahui yang menunjukkan implikasi. Artinya bisa caranya yang sudah banyak orang ketahui ataupun sedikit gitu kan yang orang ketahui. Kemudian kehasilan penelitian yang bisa kita tunjukkan dengan cara seperti dijelaskan di atas. Bisa digunakan untuk menunjukkan perbedaan penelitian dengan penelitian orang lain. Nah, perbedaan penelitian kita dengan orang lain itu apa? Kita pada kajian pustaka atau literatur review atau landasan teori tinjauan pustaka itu biasa menyisipkan atau latar belakang kadang menyisipkan referensi itu penelitian terdahulu untuk membandingkan mereka ini sebenarnya permasalahannya apa sih yang dibahas gitu, permasalahannya apa yang dibahas, kemudian faktornya apa aja. Contohnya kalau terkait pengolahan citra deteksi maupun pengenalan wajah ya. Ini kan variabelnya misalnya ada pencahayaan, kemudian aksesoris, kemudian pencahayaan aksesoris, ekspresi wajah, kemudian posisi wajah juga termasuk variabel. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingannya. Apakah kalau saya melakukan penelitian dengan misalnya miringnya wajah atau wajahnya terlihat hanya sebagian ketika dia nunduk atau mendongak ke atas atau miringkan wajah, itu tetap masih kedeteksi. Kemudian aksesorisnya seperti kacamata, masker, artinya hanya wajahnya tidak terlihat 100% itu. Apakah masih bisa terdeteksi atau tidak? Nah, itu kan termasuk sebuah variabel. Kemudian seperti pencahayaan, misalnya pencahayaannya terang. Mungkin kalau terang lebih maksimal kedeteksinya cepat ya. Kalau redup atau hampir gelap, nah itu biasanya untuk kedeteksinya itu lebih sulit. Nah, apakah kita bisa menyelesaikan dengan pencahayaan yang seperti itu atau tidak? Itu nanti sebagai pembeda penelitian kita dengan orang lain. Kemudian posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kontribusi terhadap satu topik tertentu secara khusus atau bidang ilmu tertentu secara lebih umum. Nah, di sini disajikan contoh sederhana kasus menunjukkan kehasilan penelitian. Seseorang membuat penelitian terkait pembuatan sistem informasi di rumah sakit A, dan orang lain membuat penelitian dengan topik serupa di rumah sakit B. Meskipun objek penelitian yang berbeda, belum tentu penelitian kedua menawarkan adanya kebaruan dibanding penelitian pertama. Bisa saja keduanya menggunakan metode pengembangan sistem informasi yang sama, hanya berbeda objeknya. Ya, objeknya di sini biasanya tempatnya ya. Di sini ada yaitu rumah sakit A maupun rumah sakit B ya. Itu sebagai objek. Nah, di sisi lain ada orang ketiga yang juga melakukan penelitian tentang pembuatan sistem informasi di rumah sakit A. Nah, di sini berarti ada tiga orang itu kan. 3 orang, 2 di rumah sakit A, 1 objeknya di rumah sakit B. Tetapi menggunakan metode yang berbeda dengan orang pertama. Nah, di sini satu objek yang sama, tapi 2 metode yang beda. Kemudian meskipun objeknya sama, tapi karena metode pengembangan sistem informasi berbeda, disertai dengan argumentasi alasan dia menggunakan metode tersebut kenapa berbeda dengan yang sebelumnya, maka justru peneliti ketiga
mempunyai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya menggunakan metode, misalnya metode BC. Nah, dia menggunakan metode EF itu mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, makanya ini bisa juga sebagai keaslian. Yang membedakan antara peneliti pertama dan peneliti kedua di rumah sakit A yang sebagai objeknya. Nah, peneliti pertama ini tetap asli, peneliti kedua juga asli. Karena dia tidak sama 100%, walaupun objeknya sama, tapi metode yang digunakan ini berbeda. Kemudian kesenjangan penelitian. Nah, di sini pengertian keaslian penelitian sudah dijelaskan bahwa untuk menunjukkan keaslian penelitian, seseorang peneliti harus melakukan kajian pustaka untuk mendapatkan pendukung yang kuat bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai keaslian penelitian. Dengan melakukan kajian pustaka tersebut, dia akan dapat menemukan kesenjangan penelitian atau research gap yang akan membawanya ke keaslian penelitian yang dia usulkan. Ya tentunya gap atau kesenjangan penelitian atau adanya perbedaan. Makanya dia harus melakukan seorang peneliti kajian pustaka, literatur review, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kategori kesenjangan penelitian. Di sini ada kesenjangan bukti atau evidence gap, methodology gap, empirical gap, dan theoretical gap maupun population gap. Nah, di sini beberapa, berarti ada 5 ya kesenjangan gap yang sebagai kategori. Tadi theoretical gap ya, berarti teori yang digunakan. Nah, tentu ini menjadi pembeda itu atau kesenjangan penelitian. Kemudian metodologi, ya tahapan atau proses metodologinya berbeda tuh. Walaupun satu objeknya sama, tapi metode yang digunakan ini berbeda. Kemudian ada diagram fishbone. Nah, di sini salah satu alat bantu yang bisa kita gunakan sebagai peneliti digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian, yaitu diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Diagram fishbone juga disebut dengan diagram Ishikawa karena dikembangkan oleh Dr. Karou Ishikawa. Yang dimana sesuai dengan namanya, maka diagram tulang ikan terdiri atas 2 bagian, yakni bagian duri-duri ikan pada bagian badannya, dan ada juga bagian kepala. Nah, di sini bagian kepala dan duri. Di atas sudah disebutkan bahwa diagram tulang ikan digunakan untuk menunjukkan sebab efek pada sebuah proses atau produk dan sejenisnya. Bagian badannya ini duri-durinya menggambarkan sebab ia mengakibatkan efek yang digambarkan sebagai kepala ikan. Artinya ini sebabnya ini duri-durinya, efek ini yang kepala ikan. Nah, sebabnya berarti banyak nih penyebab-penyebabnya, banyak. Kan kalau duri kan ya kayak percabangan kecil ya. Nah, kalau efek ini berarti kan udah hasil outputnya yang kelihatan dari banyaknya sebab-sebab tersebut. Nah, kemudian, ini sebagai bentuk diagram fishbone. Ya. Untuk diagram fishbone. Ada kategori 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini punya sebabnya masing-masing. Ada sebab 1-1, sebab 1-2. Ini sebenarnya bukan sebab 11 ya, 12 atau 13, tapi di sini harusnya ada titik ya. Berarti sebab 1-1, 1-2, sebab 1-3, sebab 2-1, sebab 2,2, sebab 2,3. Nah, berarti di sini total ada ya kurang lebih 18 sebab yang menjadikan satu efek gitu kan, atau satu output. Kemudian modifikasi diagram tulang ikan atau fishbone untuk menunjukkan keaslian penelitian. Ini dari beberapa keyword atau kunci
masing-masing keyword atau kunci memiliki acuan masing-masing, tentunya berbeda dengan setiap kata kuncinya, yang menghasilkan output usulan dalam penelitian. Dan contoh diagram tulang ikan atau wishbone dari usulan penelitian tentang perilaku belanja. Di sini ada kualitas situs belanja daring. Nah, di sini kualitas situs belanja daring dari referensi, misalnya ada referensi dari One, Wizing, Nielsen, Mueller, tahunnya berbeda-beda ya. Minat belanja secara daring, ada Conover, Da Costa, Stevenson, dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman berinternet, ada Liang dan Huang, Bruce, Bruno dan Kumar, Van Kates. Kemudian model pencarian informasi, itu si Wilson dan Marcioni. Nah, di sini kan terkait dengan adanya tadi ya, sebab. Jadi punya, kalau kita back, di sini kata kuncinya ya. Kata kuncinya tentu kualitas situs belanja daring seperti apa. Ya, ini sebabnya ya, ini sebagai landasan atau pustakanya. Kemudian minat belanja secara daring, sebab itu sebabnya seperti apa. Sampai nantinya di sini menjadi satu perilaku belanja daring tergantung dari bagaimana modelnya seperti apa, kemudian minat belanjanya seperti apa ketika disimpulkan dari beberapa referensi yang ada, dan kualitas situs belanja daringnya juga seperti apa. Nantinya memang tujuannya akhirnya menjadi satu di bagian kepala ikan tentunya. Efeknya akan seperti apa. Kemudian tujuan penelitian secara sederhana yang sudah kita bahas juga tadi, tujuan penelitian untuk itu pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh seorang peneliti ketika mengusulkan sebuah penelitian. Pernyataan tujuan penelitian dapat berfungsi untuk memandu kegiatan penelitian. Itu oleh peneliti dalam situasi tertentu. Tujuan penelitian seringkali dijadikan pertimbangan untuk menyusun hipotesis. Nah, di sini mempunyai beberapa fungsi tujuan penelitian yang bisa kita atau dapat membantu kita ya sebagai peneliti. Menentukan fokus studi penelitian seperti apa. Mengidentifikasi peubah yang akan diukur. Menunjukkan berbagai langkah yang harus dilakukan. Menetapkan batasan penelitian. Menghindari pengumpulan data yang tidak sepenuhnya diperlukan. Nah, di sini tentunya ya fungsi dari tujuan penelitian yang di mana itu kita sebagai peneliti tentu akan banyak pertimbangan tuh. Ya dari apa yang kita buat sebagai permasalahan, rumusan masalah, yang tujuannya ini untuk apa gitu. Tentu tujuannya ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, tentunya dengan ditambahkan batasannya seperti apa tuh yang nantinya kita bisa pertimbangkan untuk menyusun hipotesis juga. Manfaat penelitian yaitu pernyataan tentang pengaruh positif dari hasil penelitian yang akan dirasakan oleh individu, baik sekelompok individu atau organisasi yang mempunyai keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dengan sebuah penelitian. Nah, di sini ada contoh beberapa manfaat dari penelitian. Dengan dibangunnya sistem pendaftaran secara daring, artinya secara online ya, penggunaan kertas bisa dikurangi. Nah, ini manfaat, artinya tentu yang tadinya di satu instansi penggunaan kertas kita anggap 100%, dengan ada pendaftaran daring mungkin berkurang, jadi penggunaannya menjadi 90%, artinya menurun 10%. Misalnya dalam satu instansi. Kemudian dengan diketahuinya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik mahasiswa, institusi bisa mengambil langkah yang sesuai untuk mempertahankan keduanya. Nah, di sini ada yang memang kegiatan ekstrakurikulernya baik, menunjang
akademik mahasiswa, ada yang memang kurang baik gitu. Ya sebenarnya tergantung mahasiswa juga gitu kan. Nah, tapi di sini setelah dilakukan penelitian ternyata memang lebih dominan banyak hal positifnya gitu. Oke, berikut penjelasan tadi ya terkait dengan keaslian, tujuan maupun manfaat dalam penelitian. Oke, baik, untuk konsultasi ya nanti boleh di-chat aja secara personal ya, di kontak saya, di WhatsApp grup yang saya buatkan ada ya untuk kontaknya WhatsApp, ataupun via email ya. Untuk email saya terlampir juga di e-learning yang di sesi 1 ya. Itu ada juga untuk email saya terlampir, boleh by WhatsApp atau email untuk konsultasi, terutama untuk tugas 1 ya. Baik, sampai di sini pembahasan ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk sesi tutorial webinar yang pertama ini? Oke, ya baik, terima kasih. Ya semoga apa yang dari tadi saya jelaskan untuk kita tahap awal penelitian itu dapat membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas maupun proposal riset penelitian menjadi lebih terarah. Baik, oke, sebentar. Ya, untuk attendance oke, untuk absensi yang di e-learning sudah ya. Oke, nanti untuk absensi yang di e-learning nanti saya input jika belum sempat karena khawatir waktunya keburu habis ya, karena di set sampai jam 21.30 ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau yang di chat Teams-nya kan ada tulisan 13 attendance tuh berbeda kayaknya ya. Soalnya saya baru lihat ini fiturnya. Oke, nanti saya update untuk absensinya. Tadi sudah saya screenshot. Terima kasih semuanya. Apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Terima Pak. kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.